Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara besar kita yang hadir pada malam hari ini. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh sehat, kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Katakanlah Bunda bersyukur padamu ya Bapa, karena Engkau baik, karena Engkau setia buat setiap kami Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya.
lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau yang urapi setiap kami, Kau yang berkati setiap kami Bapa. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami percaya Tuhan yang sudah menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah kami sore hari ini, kami mau satukan hati, kami mau ikat patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bekerjalah lebih lagi Roh Kudus atas setiap kami. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersuka cita, katakan sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Katakan Allahku yang akan memenuhi setiap keperluan kami Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Menurut
dalam Yesus Tuhan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya. Sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang memenuhi segala keperluan kami. Kau menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Tidak terpikirkan, tidak terduga, Tuhan sediakan buat kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih buat jaminan yang begitu luar biasa, sehingga kami umat Tuhan pasti tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Terima kasih Tuhan, sore malam hari ini di tengah cuaca hujan, umat-umat Tuhan boleh tetap hadir, berjuang untuk menunjukkan betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami percaya kehadiran setiap umat-Mu dengan hati yang haus, hati yang rindu akan Tuhan, dipuaskan, dikuatkan, disegarkan. Karena Engkau akan beracara atas setiap kami. Karena mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Dalam pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu.
Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan ya. Tuhan izinkan sebelum ibadah hujan, tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara yang hadir pada sore malam hari ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Karena kalau enggak, saya pasti mikirnya begini, lebih baik ada di rumah dong gitu ya. Atau mungkin lebih baik pergi ke tempat yang lain dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, sore malam hari ini Bapak Ibu Saudara memilih untuk hadir di rumah Tuhan. Dan kami percaya, kita percaya bahwa kehadiran kita tidak pernah sia-sia ya. Karena kita berkata jerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Oke, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Judul firman Tuhan, mari kerjakan bagian kita. Sekali lagi, mari kerjakan bagian kita. Ya, jadi ini judulnya adalah sebuah kalimat ajaan ya. Bapak Ibu Saudara, saya diajak mari ya. Mari apa? Mari kerjakan bagian kita. Kita akan buka Alkitab kita dari Injil Lukas pada pasal yang ke-17. Lukas pada pasal yang ke-17 di ayat yang ke-11 mulai sampai dengan ayat yang ke-19. Ini kisah yang kita sama-sama sudah kenal, sudah kita ketahui kisah ini dengan cukup baik. Tapi malam hari ini kita mau belajar kembali, ya, karena Tuhan ingin sampaikan sesuatu, yaitu apa yang harus kita kerjakan yang menjadi bagian kita. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 19. Judul perikop, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dengan kata lain, mereka jadi sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dengan kata lain, semuanya telah sembuh. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang cukup menarik ya kalau kita pelajari bersama-sama. Ini kisah 10 orang kusta. Nah, mungkin sebagian kita sudah tahu orang yang sakit kusta itu seperti apa, ya. Kalau zaman sekarang mungkin pengobatan untuk orang sakit kusta itu sudah ada. Ya, tapi zaman dahulu, zaman Alkitab ditulis dalam kisah 10 orang kusta ini, orang yang sakit kusta itu tidak bisa atau tidak ada obatnya. Ya, sehingga orang yang sakit kusta itu biasanya sakitnya tambah lama, tambah parah. Sakit kusta ini semacam sakit kulit, tapi bukan sakit kulit biasa. Kalau sakit kulit biasa itu mungkin cuma tanu, ya, kadas, urat dan sebagainya. Kusta bukan seperti itu. Ya, kusta ini penyakit yang membuat kulit itu jadi keluar borok,
Kemudian bukan cuma borok, saya pernah lihat orang yang sakit kusta itu satu persatu, ini ruas-ruas jarinya itu apa ya, lepas. Ya bahasa kerennya ucul, ya, tahu ucul ya. Satu persatu itu bisa. Jadi jaringan ini semakin lama semakin pendek, dan ketika lepas itu ada borok-boroknya. Ya itu sakit kusta. Nah orang yang sakit kusta ini dipandang najis. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Perjanjian Lama, ya ada hukum-hukum yang dibuat oleh Tuhan diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Itu salah satunya hukum tentang orang yang sakit kusta. Nah orang yang sakit kusta ini dipandang sebagai orang najis. Jadi kalau orang sakit kusta ini terkena sakit itu, dia tidak boleh kumpul bersama dengan orang lain, termasuk keluarganya. Dia harus diisolasi. Nah, jadi ternyata istilah isolasi itu bukan cuma zaman sekarang, ya. Sekarang kan muncul istilah isolasi, isoman, isolasi mandiri. Ternyata zaman Perjanjian Lama sudah ada loh isolasi. Cuma memang kalau sudah cari di kata-kata Alkitab yang berkata isolasi dan nemu, ya. Tapi yang menceritakan tentang orang yang harus diasingkan, orang yang harus sendiri, itu sudah ada, yaitu orang yang sakit kusta salah satunya. Diisolasi, diasingkan, dikucilkan dari masyarakat, bahkan dari keluarganya. Jadi orang yang sakit kusta itu penderitaannya double. Yang pertama, badannya pasti sakit. Namanya luka, lukanya bukan luka biasa loh ya. Ini bisa ruas-ruas, ini bisa lepas. Bukan luka biasa itu, ya parah itu ya. Nah, badannya sakit, fisiknya sakit, ditambah lagi perasaannya hancur. Bagaimana ada hancur? Biasanya kumpul sama keluarga, kumpul sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua. Sekarang harus diisolasi, diasingkan, dikucilkan. Kalau dia kebetulan berada di satu tempat, lalu ada orang yang lewat, dia mesti berseru, najis. Maksudnya itu dia nyerukan dirinya sendiri. Ya, dengan kata lain, kalau saya pakai kalimat yang lebih mudah ditangkap, dia itu ngomong, ojo deket-deket aku ini najis, sebab aku ini kusta. Jadi dia berseru najis. Orang yang jalan di sekitar dia jadi kaget. Duh, ada orang kusta, ada orang najis. Mereka minggir semua, tidak mau dekat, tidak berani dekat. Karena kalau yang dekat lalu bersentuhan dengan orang yang kusta, atau bersentuhan dengan barang yang pernah dipakai oleh orang kusta, orang itu jadi juga ikut najis. Itu sudah bisa baca di Perjanjian Lama. Ya, ada itu di Perjanjian Lama. Jadi benar-benar orang yang sakit kusta ini diasingkan, ngenes. Ya, saudara bisa merasakan ya. Kira-kira kalau kita berempati atas orang yang sakit kusta ini, tidak main-main. Bukan cuma fisik badannya yang sakit, tapi juga mentalnya, pikirannya, hatinya ikut sakit. Mengapa? Karena dia harus terpisah, diasingkan, dikucilkan, dipandang, jijik oleh orang lain. Tidak ada yang mau dekat, tidak ada yang berani dekat, karena memang aturannya seperti itu. Ya, oke. Nah sekarang kita lihat, dicatat dalam ayat yang ke-11, dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ini kalau sudah perhatikan kalimat ini ada satu pembelajaran. Ya, Tuhan Yesus itu lewat di perbatasan antara Samaria dan Galilea. Sudah tahu, Galilea itu adalah wilayahnya orang Yahudi. Sementara Samaria itu adalah orang Yahudi yang kawin campur. Jadi orang yang tinggal di Samaria atau penduduk Samaria itu adalah orang-orang Yahudi yang kawin campur dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, karena mereka kawin campur, maka mereka itu dikucilkan,
diasingkan. Ya, orang-orang Yahudi asli tidak mau bergaul sama mereka. Sudah ingat kisah perempuan atau wanita Samaria? Betul ya? Orang Samaria, wanita Samaria itu kaget waktu Tuhan Yesus tanya, loh, bukankah orang Yahudi itu tidak bergaul dengan kami? Ingat itu jauh ya? Jadi orang Samaria ini dipandang rendah juga. Maaf, kasta rendah itu jauh ya? Karena kawin campur. Padahal bagi orang Yahudi tidak boleh kawin campur. Harus kawin nikahnya dengan sama-sama orang Yahudi. Kalau kawin campur, tidak boleh. Ya, nah ini orang Yahudi yang kawin campur disendirikan, tinggal di daerah atau di kota namanya Samaria. Nah Tuhan Yesus itu menyusul perbatasan antara Samaria dan Yahudi, lewat di perbatasannya, tengah-tengah. Nah waktu Tuhan Yesus lewat itu datanglah 10 orang kusta. Nah memang jumlah yang disebutkan tidak lengkap, ya cuma 10 orang, tapi tidak detail ya. Yang orang Samaria berapa orang, yang orang Yahudi berapa orang, tidak disebutkan detail. Tapi kalau saya menangkap, saya melihat pada ayat yang ke 16, 17, 18, 19, maka tersirat di situ bahwa rupanya jumlah orang Yahudi yang sakit kusta lebih banyak daripada orang Samaria. Ya, kalau saudara lihat itu ayat-ayat itu, Tuhan bilang, kenapa yang kembali kok cuma 1 orang ini dan orang asing? Jadi orang Samaria itu disebut orang asing, gitu ya. Terjemahan lain berkata orang kafir, itu ya, sebutannya gitu. Ya karena kawin campur. Ya. Nah jadi kalau dilihat dari kalimat yang Tuhan tanyakan itu, rupanya jumlah yang sakit kusta dari 10 orang itu yang banyak itu adalah orang Yahudi asli. Yang sisanya baru orang Samaria. Salah satunya ya ini orang ini Zoya yang balik ucap syukur ini. Ya. Nah, saya heran, kenapa kok 10 orang ini bisa bersama-sama? Sudah nangkep enggak ya? Kenapa kok bisa sama-sama? Padahal tadi dikatakan mereka ini orang Yahudi tidak pernah mau kumpul bersama dengan orang Samaria. Ya kan? Karena ini orang dianggap orang asing, orang kafir, kawin campur dan sebagainya. Mereka tidak mau kumpul, mereka tidak mau dekat, mereka tidak mau berbincang-bincang, tidak mau. Tapi kenapa dalam peristiwa ini ditulis 10 orang ini bareng-bareng datang kepada Tuhan Yesus? Pernah tidak kita berpikir itu ya? Loh, kenapa? Orang Yahudi kok tumben mau kumpul sama orang Samaria? Rupanya penyakit kusta membuat mereka itu merasa senasib, sepenanggungan. Nasib awakku, kata gitu ya. Ini rupanya 10 orang ini walaupun satu golongan Yahudi, satu golongan Samaria, biasanya nggak kumpul, nggak bareng, tapi kali ini merasa senasib. Kamu kusta? Aku iya. Podo. Senasib, sepenanggungan. Akhirnya mereka yang biasanya musuhan, biasanya tidak kumpul, sekarang kumpul. Nah, waktu dengar berita tentang Tuhan Yesus, mereka datang bersama-sama. Jadi rupanya Tuhan mengizinkan ya sesuatu terjadi. Ada maksud yang indah. Salah satunya orang yang biasanya tidak bisa kumpul, biasanya musuhan, ya biasanya ketemu itu kayak Tom and Jerry, ya. Saudara tahu Tom and Jerry ya? Tom itu kalau ketemu Jerry biasanya gimana Wah, ya, gegeran, pukul-pukulan, saling mencelakai dan sebagainya, betul ya? Tapi kalau tidak ketemu dicari. Itu unik ya. Saya kalau lihat Tom and Jerry itu saya mesti ya kadang-kadang merenung gitu ya. Wah, ini cerita unik nih. Ketemu, setiap kali ketemu gegeran, musuhan. Tapi kalau nggak ketemu dicari, ceringuan. Mana Tom? Mana Jerry? Tuhan izinkan 10 orang kusta ini, ya, golongan Yahudi dan Samaria yang bermusuhan bisa jadi bareng, ya bisa jadi bersama karena sama-sama sakit. Sakitnya sakit kusta. Aduh, podo-podo kelongso ya.
Badannya sakit, fisiknya sakit, hatinya, mentalnya, pikirannya juga sakit. Sama-sama diasingkan. Ya, jadi luar biasa. Kisah ini kalau saudara cermati dengan baik-baik, luar biasa. Ya, ternyata Tuhan tidak mengajarkan. Kadang diizinkan sesuatu yang tidak enak terjadi. Itu tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Tidak bisa kumpul, tidak bisa bareng. Dibuat sakit kusta, bareng ya. Ya. Jadi saya berdoa, ini kalau keluarga jangan sampai tidak bisa kumpul ya. Kalau tidak bisa kumpul terus ya, sama Tuhan diizinkan sesuatu terjadi nanti ya. Tapi saya berdoa jangan ya. Semua walaupun sehat tetap bisa kumpul dengan baik, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Itu indah di hadapan Tuhan. Ya, oke. Nah sekarang kita lanjut lihat so. Nah, ketika Tuhan Yesus ketemu ya, 10 orang kusta ini ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka itu langsung ya dicatat mereka itu berteriak ya. Nah, Yesus Guru, kasihanilah kami. Di ayat yang ke-12, waktu Tuhan Yesus melalui daerah tempat mereka tinggal, mereka dengar berita itu, dikatakan datanglah 10 orang kusta menemui dia. Hal yang pertama yang harus dikerjakan supaya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, hal-hal yang indah yang Tuhan siapkan itu terjadi dalam hidup kita, maka hal yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Seperti 10 orang kusta ini, dia waktu dengar berita tentang Tuhan Yesus, dia nggak cuma sekedar diam, tapi dia cari, dia datang, dia cari sampai ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Yakobus berkata, mendekatlah kepadaku, kata Tuhan, dan aku akan mendekat kepadamu. Artinya Tuhan tidak pernah nolak. So. Siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus tidak pernah ditolak. Tuhan malah bilang, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu, berbeban berat. Diundang, ayo datang kepadaku, mari. Luar biasa. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, justru berharap manusia mau datang kepadanya. Bukankah ini hal yang luar biasa? Hal yang dahsyat. Ya, dan Tuhan tidak pernah nolak. Siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, Tuhan tidak pernah nolak. Ya, datang kepada Tuhan. Ini hal yang pertama yang harus dilakukan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita ini sadar, kita ini membutuhkan Tuhan. Kita ini sadar bahwa kita harus ya menghampiri Tuhan, membuktikan kita ini membutuhkan Tuhan. Sama seperti kalau Bapak Ibu Saudara datang ya kepada seseorang ya. Nah, biasanya so ya, apalagi kalau itu anak gitu ya, datang pada orang tua. Itu biasanya anak itu punya kebutuhan. Tapi kalau anak tidak punya kebutuhan, so, biasanya nggak terlalu dekat sama orang tua. Biasanya gitu. Tapi anak-anak di sini nggak seperti gitu ya, dari saya. Enggak ya. Anak-anak lain yang di luar so, kalau tidak di orang tua, wes iki mesti mau nih. Ya. Pertama mungkin maaf, jaluk duit. Pak, ma, sangu. Aku mau gini, aku butuh gini. Atau kedua mungkin mau tanya sesuatu. Ya, intinya ada satu yang dibutuhkan. Nah, Tuhan undang. Kalau kita sadar kita membutuhkan Tuhan, Tuhan malah undang. Datanglah kepada. Ayo respon. Datang kepada Tuhan. Ya, jadi ini hal yang pertama, bagian kita yang harus dikerjakan adalah datang kepada Tuhan. Nah, 10 orang kusta ini waktu datang kepada Tuhan, mereka berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saya heran, kenapa mereka tidak bilang begini? Yesus tabib yang ajaib, sembuhkanlah aku, sembuhkanlah kami. Tidak. Tapi mereka bilang, Yesus Guru, kasihanilah kami. Rupanya, penderitaan mereka yang begitu berat, badan fisiknya sakit, hati pikirannya sakit, mentalnya. Itu membuat mereka ini betul-betul menjadi orang yang down,
Sudah tahu down ya? Terpuruk, terpisah, tersisih dari siapapun. Ya, dan itu pun ketika mereka menjumpai Tuhan Yesus, kalau sudah baca di ayat 12 dikatakan mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa? Karena mereka sadar dirinya itu najis. Tidak boleh. Kalau sampai mereka berani dekat sama orang, bisa kena hukuman. Tidak boleh. Jadi mereka sadar. Karena itu mereka mesti jaga jarak. Nah ternyata jaga jarak sudah ada, saudara. Sekarang kan jaga jarak. Ternyata jaga jarak ya kita pun sudah ada loh, saudara. Mereka berdiri agak jauh, jaga jarak, saudara. Ya. Nah, lalu mereka bilang, Yesus Guru, kasihanlah kami. Penderitaan membuat mereka sadar. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya berat. Dan saat mereka mendengar tentang Tuhan Yesus, lalu mereka bisa bertemu karena mereka datang kepada Tuhan Yesus pas Tuhan Yesus lewat di tempat di mana mereka berada, membuat mereka akhirnya berseru, kasihanilah kami. Ya. Mereka tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata sembuhkan kami dan sebagainya. Tidak bisa lagi. Mereka sudah kehabisan kata-kata. Hati pikiran yang kacau, hati pikiran yang kalut, membuat mereka hanya, aduh hidupku gini. Jadi kalau ketemu sama orang ya cuma minta belas kasihan. Nah salah satunya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena mereka berkata, kasihanilah kami Guru. Ini loh keadaan kami seperti ini. Mereka tidak cerita panjang lebar, tapi Alkitab mencatat di ayat 14, lalu ia Tuhan Yesus memandang mereka. Kasih Tuhan begitu ajaib dan dalam. Orang yang sakit kusta tidak dipandang sebelah mata, tapi orang yang sakit kusta waktu berteriak minta belas kasihan, Tuhan memandang mereka. Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak memandang sebelah mata, karena kasih Tuhan itu besar dan ajaib buat kita. Luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau situasi apapun jangan pernah takut menghampiri Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mandang rendah orang yang mau datang kepadanya. Orang kusta pun Tuhan lihat mereka. Dan ketika Tuhan lihat, Tuhan itu ngomong begini, pergilah. Tapi pergilah bukan diusir ya, jangan salah saudara ya. Kalau orang lain mungkin melihat gini, oh, lu pergi, gitu saudara ya, sana, gitu saudara. Tapi Tuhan Yesus bilang pergilah bukan musir ya, ada komanya. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Hukum ketahiran itu maksudnya orang yang jadi tahir ya. Hukum ketahiran itu berkata, kalau seseorang sudah mulai membaik keadaannya, kustanya mungkin cuma sedikit lalu mulai berkurang, maka dia harus menunjukkan dirinya kepada imam. Imam itu sebagai wakil Tuhan yang akan menilai dan melihat apakah memang benar-benar orang ini sakit kustanya sudah membaik. Kalau sudah mulai berkurang, dilihat, oh ya, kamu mulai berkurang, ya. Tapi kamu mesti isolasi lagi 7 hari lagi. Isolasi lagi untuk dilihat perkembangannya. Jadi isolasi itu ternyata ada di imamat itu sudah ada. Ya, tidak usah kaget sekarang kalau dengar isolasi. Imamat sudah nulis 7 hari lagi ya, kamu sendirian ya, isolasi. 7 hari lagi balik lagi ke imam, dilihat, wah betul. Ya, itu kustanya semakin mengecil, hampir hilang. 7 hari lagi. Nah, sampai setelah berapa kali imam lihat, betul, sembuh. Lalu imam memberikan pengumuman, si A sudah sembuh dari kusta, tahir. Nah, tahir itu maksudnya sembuh, tidak najis lagi, dan boleh balik kumpul dengan keluarga, dengan masyarakat. Seneng. Nah, ini Tuhan kasih perintah, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan kasih perintah ini, 10 orang kusta ini sudah sembuh atau belum? Belum. Kalau saudara baca kalimat ini dengan seksama, waktu Tuhan kasih perintah pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, 10 orang kusta ini belum sembuh. Yang kedua, yang harus kita kerjakan sebagai bagian kita, yang pertama datang kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita ini memang membutuhkan Tuhan. Yang kedua, setelah datang kepada Tuhan, bagian kita adalah taat.
Kalau 10 orang kusta ini pakai akal pikirannya, dia akan ngomong sama Tuhan Yesus begini, Guru, tidak keliru ya. Ini loh, kusta ini masih ada, lukanya masih ada, boroknya masih ada. Lah kok disuruh pergi ke imam, nanti kami diusir, kami dicemooh, bisa-bisa kami dihukum. Lah kustanya masih ada kok disuruh memperlihatkan diri kepada imam. Udah tidak boleh. Sama orang biasa aja tidak boleh, apalagi imam. Imam itu jabatan kudus bagi Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh. Sangat tidak boleh. Kalau mereka pakai rasio, pakai akal, mereka akan komentarnya seperti itu. Tapi luar biasa, Alkitab mencatat ketika Tuhan kasih perintah yang tidak masuk akal, Alkitab berkata, dan sementara mereka di tengah jalan. Berarti mereka taat tidak, Saudara? Taat. Tidak cocok, tidak masuk akal, menurut rasio penalaran nggak ada gunanya, tapi taat. Itu bagian kita yang kedua. Dan Alkitab mencatat sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kalau waktu itu mereka bilang, Tuhan sembuhkan saya dulu. Kalau kusta saya nggak sembuh, saya nggak mau jalan, saya nggak mau berangkat, saya nggak mau pergi ke imam. Buat apa? Saya tanya, mereka sembuh nggak sih? Enggak. Ceritanya beda. Tapi karena mereka taat, sementara mereka di tengah jalan, tahir, sembuh. Alkitab tidak mencatat di tengah jalan itu berapa jaraknya, tidak dicatat. Tidak dicatat. Ya, jadi kita nggak tahu saudara. Tapi saya meyakini bahwa ada sebuah proses waktu yang mereka lewati. Mungkin mereka berjalan 100 meter dilihat, loh, masih ada kustanya. 200 meter, loh, kok masih ada? 300 meter, loh, lah kok masih ada? Bolak-balik melihat, loh, masih ada. Wah, ini tambah deg-degan, was-was, ya, kepikiran dan sebagainya. Tuhan suruh memperlihatkan pada imam, kusta ini masih ada. Ya apa ini? Ya, tapi mereka jalan terus, taat terus. Keajaiban terjadi. Tiba waktunya, tidak tahu berapa meter, berapa kilo, saya tidak tahu so, ya. Tapi yang pasti di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah proses mereka sembuh. Mengapa? Karena taat. Bapak saudara, ketaatan itu menuntut supaya akal kita ini ditundukkan demi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan jujur, itu bukan hal yang mudah. Karena ketaatan itu menuntut penyangkalan diri, pikul salib. Dan Tuhan bilang, barang siapa yang tidak mau menyangkal dirinya dan pikul salib, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi kalau kita mau jadi pengikut Kristus, mesti belajar sangkal diri supaya bisa taat. Kalau tidak mau sangkal diri, maaf, otak rasionya dipakai terus, tidak pernah bisa taat. Oke, sekarang kita lanjut. So. Nah, setelah mereka sembuh, so, Alkitab mencatat dari 9 orang hilang, ucul, bablas angin itu, ya. Saya ini cuma berpikir gini, oh ya mereka ini kok hilang? Oh, saya nangkep. Ya, rupanya begini, so. Ini saya menduga ya. Tapi kalau jelasnya nanti kalau saudara di surga ketemu sama Tuhan Yesus tanya, Tuhan, 9 orang itu apa? Ya ngapain? Saya menduga gini, so. Rupanya 9 orang itu yang satu, waduh, sembuh. Aku suwe gak ketemu bojoku. Iya, aku mesti cepet pulang ini. Aku ini dulu manten baru manten berapa bulan, sakit kusta, terpisah sama istri sama suamiku. Sekarang sembuh. Oh, cepet-cepet nyari bojone, so. Ya enggak salah sebenarnya. Ya sebenarnya enggak salah. Kangen, so, ya. Terpisah sekarang sembuh bisa kumpul lagi. Wah, yang satu lagi mungkin, loh, aku dipecat dari pekerjaanku, diberhentikan dengan tidak hormat karena kusta. Loh, ini sekarang sembuh, tak parah nih bosku, bos, sembuh bos. Aku mau balik kerja. Nah, mungkin gitu saja ya barangkali ya. Saya cuma menduga.
Ya, jadi saudara jangan memastikan omongannya Pak Gembala benar. Oh, saya juga nggak tahu. So. Ini cuma dugaan. Intinya mereka ini saking senengnya, so, ya, lali ambil Tuhan Yesus, lali untuk yang ketiga, bersyukur. Saya berdoa supaya kita umat Tuhan tidak seperti yang 9 orang ini. Saking senengnya menerima pertolongan Tuhan, lali ambil Tuhan. Ada enggak orang Kristen kayak gitu? Oh, bukan ada lagi. Maaf ya, banyak. Tapi saya berdoa Bapak Ibu Saudara, saya tidak termasuk yang 9. Mengapa kok 9 itu banyak? Lah iya tuh. Oh, dari 10 ini 9. Berarti 90%. Yang tahu bersyukur itu cuma 10%. Itu pun orang asing, orang kafir, orang Samaria. Sing orang Yahudi, loh kok malah hilang, malah wujud. Padahal orang Yahudi ini ngelontok hukum Taurat, ngelontok dengan hukum-hukum tentang, nah itu kusta dan sebagainya. Tapi kok mereka malah hilang, malah wujud, tidak tahu berterima kasih. Ya, pengetahuan tentang firman, pengetahuan tentang hal-hal kebenaran itu belum tentu membuat seseorang itu tahu bersyukur. Belum tentu. Seseorang bisa tahu bersyukur kalau dia mengingat akan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan orang yang tahu bersyukur, syukur kita yang kita sampaikan kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan syukur kita itu membuat kuasa Tuhan semakin bekerja dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, orang yang nggak tahu bersyukur, maaf ya, itu sedih hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan waktu Israel bersungut-sungut, lawannya syukur itu kan bersungut-sungut. Waktu Israel bersungut-sungut, salah satu ayat berkata, persungutan orang Israel mendatangkan murka Tuhan. Murka, Tuhan ngamuk. Ini kamu ini bangsa tegar tengkuk, bangsa yang suka bersungut-sungut, dihukum sama Tuhan. Dan tidak mengalami kebaikan Tuhan lebih lagi, rugi. Kenapa? Sungut-sungut. Tapi yang bersyukur, ya, menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan kuasa Allah bekerja lebih lagi dalam hidup orang yang tahu bersyukur. Nah, satu orang yang tahu bersyukur ini, Alkitab mencatat waktu Tuhan lihat itu, ya, dicatat dalam ayat yang ke-19, ya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam terjemahan lain dikatakan, orang ini bukan cuma sembuh fisiknya, bukan cuma sembuh kustanya, tapi dia mendapat keselamatan dari Tuhan. Ini berkat yang paling luar biasa, so. Kalau fisik, kesembuhan fisik, itu sifatnya kegunaannya cuma selama hidup di dunia. Betul, so, ya? Ada orang yang sehat gunanya sampai masuk surga? Nah, tuh, sehatnya cuma digunakan untuk umur di dunia. Kalau 70 tahun ya cuma untuk 70 tahun itu aja. Dipotong sisa umur yang sudah dijalani. Tapi kalau keselamatan, itu gunanya bukan hanya untuk di dunia, sampai masuk ke surga. Dahsyat. Mengapa? Karena tahu bersyukur. 9 orang lewat, cuman sembuh kustanya saja, tapi tidak dapat berkat yang komplit. Satu orang yang tahu bersyukur, berkatnya komplit, menyeluruh. Jasmani, kesehatan, fisik, sehat. Iman, rohani, dipulihkan, dapat keselamatan. Kalian mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita belajar dari orang kusta ini, khususnya yang satu orang kusta ini, ya. Yang pertama, datang kepada Tuhan karena kita sadar kita membutuhkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi, entah kita diberkati dengan limpah atau kesulitan sedang terjadi, jangan pernah jauh dari Tuhan. Datanglah mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, dikatakan belajarlah taat. Tundukkan pikiran kita kepada apa yang Tuhan mau. Kalau kita bisa menundukkan, menaklukkan pikiran kita kepada apa yang Tuhan mau, wow, sesuatu yang indah akan terjadi. Dan yang ketiga, tidak kalah penting,
jadi orang yang tahu bersyukur. Karena syukur yang kita sampaikan itu menyenangkan hati Tuhan. Syukur yang kita sampaikan itu mengundang kuasa Allah bekerja dalam hidup kita lebih lagi. Mari kerjakan bagian kita dan Tuhan akan kerjakan bagiannya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan bermusik, kembali maju ke depan. Kita katakan lewat satu pujian, Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kita punya Tuhan, Allah yang setia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia. Mari semua teman dikatakan, sungguh Engkau Bapa yang setia. Bapa yang mulia, jiwaku tenang bersamamu. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Mari bersama dengan kami Malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita sekalian. Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan mengundang setiap kita untuk senantiasa datang mendekat
adanya. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin kita sedang menerima berkat limpah yang luar biasa, semua berjalan dengan baik. Mari lebih lagi datang mendekat kepada Tuhan, karena kita sadar semua itu asalnya, semua itu datangnya dari Tuhan sebagai sumber anugerah dalam hidup kita. Mungkin sebaliknya, kita sedang menghadapi masalah pergumulan yang berat. Mari datang kepada Tuhan, karena kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita, untuk menguatkan kita, untuk memberikan jalan keluar kepada setiap kita yang sedang berbeban berat. Intinya, datanglah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang mendekat kepadanya. Setelah datang kepada Tuhan, Tuhan mulai berkata-kata lewat firman-Nya kepada kita. Mari belajar untuk taat, sangkal diri, pikul salib, supaya kita bisa jadi pengikut Kristus yang sejati, supaya kita bisa taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, syukur kita jadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Syukur kita mendatangkan kuasa Tuhan bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu, amin. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi disebut kita katakan, sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang mulia, Allah yang setia, yang selalu menunjukkan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tak pernah habis-habis kasih setiamu dalam hidup kami. Karena Tuhan, apakah yang harus kami khawatirkan? Kalau burung di udara Tuhan pelihara dengan begitu indahnya, bunga bakung di padang Tuhan hiasi, apalagi kami umat-umat-Mu, kasih setia Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kami. Ampuni kekhawatiran kami, ampuni kami Tuhan. Sekarang mulai kami belajar untuk lakukan apa yang jadi bagian kami. Kami mau senantiasa dekat dengan Tuhan, datang dan mendekat kepada Tuhan.
Kami mau belajar untuk taat, sangkal diri, pikul salib demi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kami tahu perintah Tuhan itu pasti selalu mendatangkan kebaikan buat kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau belajar untuk menjadi umat Tuhan yang tahu mengucap syukur. Syukur kami akan menyenangkan hati Tuhan. Syukur kami akan membuat kuasa Tuhan bekerja lebih lagi dalam hidup kami. Kami percaya hari ini, malam ini, semua umat Tuhan yang hadir, Tuhan berkati. Khususnya yang hadir dalam ibadah, meskipun cuaca hujan, Tuhan melihat jerih lelah mereka. Kami yakin sesuai janji firman Tuhan, jerih lelah di dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kerinduan yang mendalam akan Tuhan akan membuat Tuhan mengalirkan kuasa-Nya atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Kau berkati setiap umat-umat-Mu di dalam iman rohani, di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, bahkan dalam setiap aspek kehidupan umat-Mu, sehingga apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pagar perlindungan proteksi Tuhan, memproteksi setiap umat-umat-Mu, dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, sakit, penyakit, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat-Mu karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar karena berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga, rumah tangga, ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kami. Itu menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Haleluya.